Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بالخلق الحسن. صدق الله العظيم وبلغ الكلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat inayah, nikmat kesehatan yang dimana pada hari ini tepatnya tanggal 16 Januari tahun 2026 kita dapat melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk bisa menghadiri ibadah rutinitas kita setiap hari Jumat yang merupakan ibadah wajib, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kalau toh bukan karena rahmat Allah, kalau toh bukan karena cintanya Allah, mungkin kita tidak akan pernah bisa melangkahkan kedua kaki kita. Kalaupun bukan karena ridhonya Allah pun juga kita tidak akan mampu untuk melangkahkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini. Ibadah yang kita lakukan pada Jumat ini adalah merupakan ibadah hari raya umat Islam setiap minggunya. Maka hati dan pikiran kita harus terfokus hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari rasa syukur yang lainnya, yaitu rasa syukur kita dapat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersujud di hadapan Allah. Itu adalah merupakan bentuk rizki yang begitu besarnya, rizki yang begitu agungnya. Karena kita sebagai seorang hamba, tidak ada yang bisa kita perbuat dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersujud, bertafakur dan juga untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula malah kita sanjung-ajungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita dapat mengenal Islam. Karena berkat beliaulah kita bisa terbebas dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya-cahaya Islam, melalui cahaya-cahaya Islam yang ada pada diri kita dan juga bagi umat Islam secara keseluruhan.
Mudah-mudahan kita kelak di akhir zaman, di yaumil hisab, kita diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya khatib di atas mimbar ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita terbebas dari segala macam bentuk kemaksiatan selama kita hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita untuk kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tepat tanggal 16 Januari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1447 Hijriah. Ada suatu peristiwa yang sangat-sangat menggetarkan dunia. Yang awalnya peristiwa ini dianggapnya adalah irrasional ataupun tidak rasional. Bagaimana seorang hamba yang sama seperti kita bisa melakukan suatu proses perjalanan yang sangat singkat, yang sangat tidak masuk akal, dan itu semua terjadi bagaimana Rasulullah SAW ketika itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa inilah yang menggemparkan umat ketika itu, baik itu kaum Quraisy dan juga umat Islam ketika itu. Yang dimana ketika itu tidak mungkin akan terjadi suatu proses perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal inilah yang menyebabkan ada suatu proses pembelajaran yang ada pada diri umat Islam ketika itu. Tentang keimanan, apakah umat Islam penuh dengan keimanan yang kuat ataupun belum. Meyakini dengan kuat ataupun tidak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW bukan berjalan atas keinginannya sendiri. Rasulullah melalui proses perjalanannya ini tidak menggunakan keinginannya sendiri, tetapi Allah lah yang memperjalankannya. Karena Allah lah yang melakukan prosesnya ini. Maka disinilah titiknya di mana Allah Subhanahu wa taala mencoba keimanan yang ada pada diri umat Islam ketika itu, apakah yakin ataupun tidaknya terhadap Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam proses perjalanannya itu, hanya satu sahabat Nabi yang langsung menyatakan bahwa ia yakin dan juga beriman ataupun juga meyakini peristiwa itu, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu dengan adanya kepercayaan dan meyakini peristiwa itu, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa proses Isra, yaitu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, hal inilah yang terjadi kalau kita membaca sirah nabawiyah, kalau kita melihat apa sih yang sebenarnya melatari perjalanan ini, yang membuat Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, maka kita akan ketemu titiknya, yaitu yang dimana pada tahun itu Rasulullah SAW sedang mengalami ujian yang sangat berat, yaitu meninggalnya pamannya Nabi Muhammad dan juga istri tercintanya Sayyidatina Khadijah. Oleh karena itu, untuk menghibur Rasulullah SAW, maka Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Dan selain itu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya peristiwa itu juga adalah merupakan perintah yang akan diterima oleh Allah, titah yang akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah salat. Lalu ketika dari Masjidil Aqsa, lalu Allah diberangkatkan untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, yaitu untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima titah, untuk menerima perintah, yaitu untuk menjalankan ibadah salat. Alhamdulillah pada saat ini kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Dan ini adalah merupakan peristiwa ini. Tanpa adanya peristiwa ini mungkin kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini. Bukan berarti sebelum sholat 5 waktu ini diwajibkan tidak ada sholat yang lainnya. Tetapi ada sholat yang lainnya yang mungkin itu adalah wajib bagi para rasul, tetapi sunnah bagi umatnya rasul, yaitu adalah sholatul lail, atau yang biasa kita sebut dengan sholat tahajud. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa sholat ini adalah merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sholat adalah merupakan ibadah yang dimana Allah langsung memerintahkannya tanpa perantara, tanpa menggunakan ayat. Dari perintah-perintah Allah yang ada dalam rukun Islam, hanya sholatlah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang tinggi. Sholat ini memiliki posisi yang tinggi bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim itu sudah berjanji kepada Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban yang kedua yang wajib dilakukan oleh umat Islam itu adalah sholat. Maka sholat tidak mungkin bisa tergantikan dengan apapun. Sholat tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam dan bagi umat yang mengerti akan bagaimana pentingnya sholat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Jemaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kajian secara fikih bahwa sholat adalah merupakan doa secara bahasa, mengandung makna doa. Tetapi secara tasawuf, sholat merupakan bentuk dari kalimat sholat, yaitu artinya adalah sampai. Maka di sini dikatakan bahwa sholat adalah merupakan perumpamaan ataupun juga konektivitas untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bisa ketemu dengan Allah? Maka dengan perantara sholat inilah kita bisa komunikasi dengan Allah. Kalau fikih mengandung makna artinya sholat itu adalah doa. Tetapi kalau tasawuf lebih mendalam lagi bahwa sholat adalah ajang komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanyalah dengan sholat itu. Hanyalah dengan sholat itulah yang mampu kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan bentuk dari perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan ketika peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah titiknya yang dimana kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memposisikan kita sebagai seorang hamba hanya bisa mampu bersujud di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa kita sujudi lagi kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk kita bersujud kecuali hanya kepada Allah. Bahkan saking rendahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan bagian dari tubuh kita yang paling mulia itu serendah-rendahnya, sampai merendahkannya di bawah dari tempat keluarnya kotoran. Artinya bahwa tidak ada tempat untuk kita bersujud. Tidak ada tempat untuk kita bermunajat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka proses sholat inilah yang kita harus lakukan sebagai sarana kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah salat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman saat ini mungkin kita mampu melihat, bisa menganalisa, bisa menerawang ataupun juga bisa melihat di kanan kiri kita, bahkan di media-media sosial, bagaimana orang-orang lebih condong bagaimana untuk bisa mengisi waktu-waktunya ketika waktunya sholat hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang tidak merasa rugi, yang tidak merasa kehilangan ketika meninggalkan sholat. Banyak orang yang merasa bahwa meninggalkan sholat itu adalah hal yang biasa. Tetapi orang tersebut tidak tahu bagaimana pentingnya sholat tersebut. Ketika orang mampu meninggalkan sholat, berarti dia mampu untuk menahan panasnya api neraka. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 kali dalam satu hari kita melaksanakan ibadah sholat. Dan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengganggu dari aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah menempatkan ataupun menetapkan posisi dan juga waktu untuk ibadah kita kepada Allah itu dengan posisi ataupun waktu yang tepat, tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Tetapi yang di sini yang permasalahannya bukanlah waktunya yang tidak tepat, tetapi keinginan kita, apakah kita sudah ingin bertemu dengan Allah ataupun tidak. Salat sebagai bentuk dari pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi ketika orang itu mampu meninggalkan salat, berarti dia juga mampu untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat secara mendalam, apapun yang ada di dunia ini adalah merupakan bentuk dari pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita dapatkan, harta yang kita kumpulkan, itu semua adalah merupakan bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan untuk rasa syukur kita ataupun berterima kasih atas semua rizki itu? Yang bisa kita lakukan hanyalah untuk bisa berdekatan dengan Allah, yaitu adalah sholat. Karena sholat merupakan bentuk dari ajang kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bukan hanya sebagai rutinitas kita, tetapi juga sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang mengandung banyak hikmah, yang mengandung banyak pelajaran bagi kita semua sebagai umat muslim. Yang pertama, hikmah yang ada dalam proses Isra wal Mi'raj ini, yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguji keimanan kita, apakah kita yakin ataupun tidak dengan iman kita kepada Allah. Karena kadang-kadang apa yang Allah berikan kepada kita, kita tampakkan di hadapan kita itu semua irasional, artinya tidak rasional, tidak masuk akal. Tetapi itu semua adalah hal yang nyata. Tapi itu semua adalah merupakan hal yang real yang bisa kita lihat. Dan itu semua tidak bisa kita rasionalkan dengan akal pikiran kita, karena akal pikiran kita terbatas. Ini semua menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa, dan kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka yang bisa kita yakini di situ hanyalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu adalah di mana umat muslim setelah peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan suatu perintah yang sangat mulia, dan saking mulianya ini adalah merupakan amalan yang pertama kalinya nanti akan dihisab di yaumil hisab. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa apabila sholatnya itu baik, maka seluruh amal ibadahnya yang lainnya juga baik. Tetapi apabila sholatnya itu tidak baik, maka amal ibadah yang lainnya pun juga akan tidak baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan sholat menjadi satu-satunya sarana ibadah kita, dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sabar yang kita lakukan, tetapi juga sholat kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholat.
Maka ketika engkau itu dalam keadaan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong dari apa yang kita terjadi pada diri kita semua. Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah yang kita dapatkan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya dua hal tersebut, yaitu sabar dan salat. Salat merupakan bentuk adalah perumpamaan kita untuk bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan pernah tinggalkan kita salat. Jangan pernah tinggalkan kita beribadah kepada Allah, khususnya salat. Karena bangunan tanpa adanya atap dia masih bisa berdiri. Bangunan tanpa adanya tembok dia masih bisa berdiri. Tetapi bangunan tanpa adanya tiang maka dia tidak akan bisa berdiri. Maka salat itulah yang dikatakan sebagai as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Maka ketika kita tidak menjaga salat kita, maka hati-hati, keimanan kita bisa runtuh, keyakinan kita bisa runtuh dan mudah tergoyahkan oleh keadaan-keadaan saat ini. Maka marilah kita sama-sama tingkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarananya, prasarananya adalah salat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita yang kita lakukan selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara salat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab adalah merupakan bentuk pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan bentuk kenyataan dan ada buktinya, dan ini semua memang tidak bisa dirasionalkan oleh akal pikiran kita, tetapi bisa dirasakan dengan keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.